Shalom semuanya adik-adikku, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita berjudul Tuhan Pedoman Kehidupan Keluarga. Sebelum kita lanjut materinya, terlebih dahulu kamu tonton video berikut ini. Setiap hal-hal yang kamu temukan adik-adikku melalui video ini, nanti kita akan buat untuk menjawab soal yang ada di awal materi ini. Sejauh apapun kita melangkah, pada akhirnya kita akan kembali kepada keluarga kita juga. Ayo adik-adikku semua, sekarang dibayangkan dulu orang tuanya sekarang lagi keringatan cari nafkah buat kita semuanya. Film ini menceritakan kehidupan keluarga yang damai dan penuh kerukunan, di mana mereka tetap boleh hidup dengan kesederhanaan, mereka boleh saling berbagi, mereka boleh saling memahami, dan juga kehangatan di tengah-tengah keluarga. Kesederhanaan itu boleh kita lihat secara bersama-sama dalam film ini. Yuk semangat belajar yuk, no malas-malas lah. Pernahkah kamu merasakan kehangatan yang demikian di tengah-tengah keluargamu? Sekarang kita masuk dalam materi kita, pengertian keluarga. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pengertian keluarga, coba adik-adik jawab dulu ketiga soal berikut ini yuk. Yang pertama, apa itu yang dimaksud dengan keluarga? Yang kedua, apakah keluarga sama dengan rumah tangga? Dan yang ketiga adalah siapa saja anggota keluarga? Sekarang mari kita masuk dalam definisi keluarga. Yang pertama, keluarga itu adalah kelompok atau persekutuan sosial yang paling kecil. Yang kedua, keluarga terbentuk apabila terjadi perkawinan, ikatan darah, atau adopsi. Dan yang ketiga, keluarga merupakan suatu persekutuan yang berawal dari dua orang yang berbeda jenis kelamin yang diikat dalam ikatan pernikahan. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu fungsi keluarga menurut para sosiolog. Yang pertama, fungsi biologis ini terkait dengan pemenuhan yang bersifat biologis. Contohnya kamu makan, minum, begitu ya. Yang kedua, fungsi sosialisasi. Ini terkait dengan pembentukan kepribadian kamu. Dan yang ketiga, fungsi afeksi. Afeksi itu artinya kasih sayang, kedekatan, perhatian, dan rasa aman yang tercipta dalam keluargamu. Yang keempat adalah fungsi edukatif, di mana orang tua bertanggung jawab untuk mendidik dan menyekolahkan kamu. Yang kelima, fungsi religius. Ini artinya mewujudkan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Yang keenam, fungsi protektif, di mana keluarga sebagai tempat yang nyaman dan juga tempat perlindungan. Yang ketujuh, fungsi ekonomis, yaitu keterkaitan orang tua dalam mencari sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga serta pengaturan dari pencaharian tersebut. Dan yang kedelapan adalah fungsi status sosial. Ini artinya kedudukan atau status yang kamu peroleh dari orang tua kamu.
Adapun fungsi keluarga menurut iman Kristen atau pandangan Alkitab yaitu yang pertama, keluarga sebagai teman sekerja Allah dalam mengelola alam dan segala isinya. Bisa kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 28. Yang kedua adalah keluarga sebagai lembaga pendidik utama dan pertama. Lihat dalam Ulangan 6 ayat 4-9. Dan yang ketiga, keluarga sebagai wadah kepada semua anggota keluarga dalam mengekspresikan kasih, kesetiaan, dan sikap hidup. Saling menghormati, lihat dalam Efesus 5 ayat 22 dan Efesus 6 ayat 1-3. Adik-adikku semuanya, adapun yang menjadi peranan keluarga Kristen antara lain: A. Keluarga itu sebagai pusat pembentukan kehidupan rohani. B. Keluarga sebagai tempat bernaung kudus. C. Keluarga mencerminkan kasih Allah secara holistik, baik fisik, mental, emosional, sosial, spiritual. D. Keluarga sebagai pencerita yang menceritakan karya-karya Allah di dalam keluarga sebagai kabar kesukaan. Adik-adikku semuanya, menjadikan Tuhan sebagai pedoman dalam kehidupan keluarga kita artinya adalah kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan keluarga, agar yang pertama kita akan mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan. Ini bisa kita lihat dalam Kejadian 24 ayat 1, 2 Samuel 6 ayat 11, dan Bilangan 6 ayat 24-26. Yang kedua, kita akan mendapat pengampunan dari Tuhan. Ini bisa kita lihat dalam Efesus 1 ayat 7. Dan yang ketiga adalah kita akan memperoleh pembaharuan oleh Tuhan. Artinya kita sebagai manusia memulai kehidupan yang lebih baik dan berarti di dalam Kristus. Sebagai penutup, Bapak akan membuat rangkuman atau kesimpulan dari materi kita hari ini. Yang pertama, keluarga Kristen itu merupakan keluarga yang mencerminkan kehidupan yang dilandasi oleh kasih dan sikap takut akan Tuhan. Yang kedua, keluarga berperan sebagai pusat pembentukan kepribadian anggota keluarga secara holistik, sebagai perpanjangan Tuhan dalam menjaga alam semesta ini. Dan yang ketiga, keluarga Kristen menjadikan Kristus sebagai pedoman, dan sebagai keluarga berarti menjadikan seluruh ajaran Tuhan Yesus sebagai acuan hidup berkeluarga yang akan membawa kesaksian bagi masyarakat. Nah, dengan melengkapi ayat emas berikut, maka berakhirlah juga materi pertemuan kita ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.